Halo kawan-kawan semua, perkenalkan saya Suga. Kali ini saya akan mencoba berbagi terkait tentang artikel jurnal atau penulisan artikel jurnal dan bagaimana cara mengirimkan artikel ilmiah kita ke dalam salah satu jurnal. Jadi video ini saya buat bukan berarti tanpa sebab, karena saya sering mendapati pertanyaan dari teman-teman, entah dari kalangan mahasiswa, dari kalangan guru, atau dari teman-teman dosen terkait bagaimana sih kita itu punya tulisan, punya artikel ilmiah yang terbit di dalam salah satu jurnal. Karena sebagaimana yang kita ketahui semua, di era baru pendidikan saat ini, khususnya buat kita seorang yang berkecimpung di dalamnya dunia pendidikan dan sebagai akademisi, itu dituntut untuk memiliki karya ilmiah yang terbit di dalam jurnal, yang dipublikasikan dalam sebuah jurnal. Entah itu keperluannya macam-macam, salah satunya bisa untuk kenaikan pangkat, untuk penilaian kinerja, atau untuk yang mahasiswa. Biasanya di beberapa kampus itu sudah menerapkan untuk melakukan ujian skripsi atau ujian tesis, ujian disertasi, itu diperlukan mahasiswa tersebut memiliki artikel yang sudah publish di salah satu jurnal. Maka dari itu, sebelumnya saya akan bicara secara global terlebih dahulu terkait jurnal. Jurnal itu gampangnya gini teman-teman, jurnal itu salah satu wadah. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa artikel ilmiah yang berbagai macam tema, tergantung jurnal itu fokus ke masalah apa. Oke, baik kawan-kawan, saya lanjut lagi karena tadi ada azan yang harus dipending terlebih dahulu karena suaranya nanti masuk, suara saya nggak jelas, nggak bisa didengar dengan baik. Oke, jadi kita sepakat jurnal itu bagaikan wadah yang di dalamnya terdapat beberapa artikel yang sifatnya ilmiah. Nah, jurnal ini atau wadah ini pun macam-macam. Ada jurnal itu yang konsentrasinya di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang psikologi, di bidang komunikasi, di bidang agama, di bidang apalagi kira-kira budaya, tentang jurnal masyarakat, macam-macam. Itu perlu kita ketahui. Kenapa? Karena gini, banyak orang itu ketika dia mengirimkan artikelnya lalu ditolak, dia itu terus merasa insecure dan menganggap aduh tulisan saya kurang bagus ini dan lain sebagainya lah, yang menunjukkan sikap-sikap dia itu malah nggak semangat untuk nulis lagi. Jadi gini, yang perlu dipahami, biasanya mengenai penolakan artikel itu bukan sepenuhnya kesalahan kalian. Maksudnya bukan berarti tulisan kalian itu jelek. Kadang masalahnya hanya satu, kalian atau kita itu nggak tepat mengirimkan artikel tersebut. Contoh, misal ini artikel pendidikan, tentang artikel pendidikan, lalu kita menuliskan artikel tentang tasawuf. Udah jadi, kita sudah anggap tulisan itu sudah 100% bagus menurut kita. Karena ini penting, kita harus menganggap tulisan kita itu bagus, kita harus menghargai apa yang kita tuliskan. Bagaimana orang lain bisa menghargai tulisan kita kalau kita sendiri nggak percaya diri bahwa tulisan yang kita buat, yang kita tulis ini bagus gitu. Itu penting untuk membangun mental, untuk membangun semangat. Nah, ketika jurnal kalian, artikel kalian tentang tasawuf tadi dikirimkan ke jurnal yang konsentrasinya di dunia pendidikan, ya otomatis itu akan ketolak karena nggak sesuai apa yang mereka inginkan, apa yang jurnal itu inginkan. Karena jurnal itu hanya akan menerbitkan naskah-naskah atau artikel yang membahas berhubungan dengan pendidikan. Kalau artikel kalian tentang tasawuf nggak menyinggung sama sekali soal pendidikan, yaitu nggak akan dimuat meskipun tulisan kalian itu bagus. Jadi gini, meskipun yang nulis itu seorang profesor pun, ketika tulisan itu dikirimkan ke dalam jurnal yang nggak tepat sesuai ruang lingkup atau keinginan yang diinginkan oleh jurnal, itu juga nggak akan diterima, pasti akan ditolak. Jadi itu penting, kalian harus cari jurnal yang tepat sesuai dengan tulisan yang kalian tulis. Kalau tulisan kalian tentang ekonomi, berarti kalian harus cari jurnal ekonomi. Kalau tulisan kalian tentang tasawuf, cari jurnal tasawuf. Kalau tulisan kalian tentang pendidikan, kalian wajib cari jurnal pendidikan. Jangan sampai asal gitu. Nah, tapi kali ini
yang paling penting itu saya akan menyampaikan bagaimana sih tutorial kita, tahap-tahap yang harus kita lalui terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman atau submission ke dalam jurnal. Jadi nanti ada yang namanya kita itu melakukan pendaftaran atau registrasi terlebih dahulu pada salah satu jurnal yang akan kita tuju. Di sini saya akan contohkan nanti jurnal akademika. Jurnal akademika itu jurnal dari UIN Raden Masai Surakarta, yang kalau nggak salah itu terbit pertama itu pada tahun 2017. Jurnal ini mewadahi beberapa multidisiplin ilmu, mulai pendidikan, ekonomi, komunikasi, psikologi, sosiologi, tasawuf dan lain sebagainya. Semuanya bisa dimuat di sini. Oke, terus tonton video ini, siapkan teh ataupun kopi sesuai selera kalian, dan tonton terus, ikuti video. Baik teman-teman, ini sudah saya siapkan jurnal yang saya sebutkan tadi, akademika. Oke, langsung saja ke tahap pertama, klik tulisan gabung, lalu klik tulisan daftar. Kalau gabung berarti kita sudah punya username dan juga password. Ini kita baru proses membuat username atau nama pengguna dan juga password. Kita terlebih dahulu buat nama pengguna. Nama penggunanya Suga, gitu saja ya. Suga itu kalau dibaca dari belakang Agus, nama saya Agus. Kata sandi sesuai teman-teman, yang penting aman dan mudah diingat. Oke, kita buat kata sandi untuk konfirmasi. Sekarang validasi ini kita cukup mensalin ya, menyalin ini yang di kotak biru-biru kehitaman itu ada B, G, kalau huruf kapital harus ditulis kapital, terus 7, G lagi, H kecil. Sapaan kalian siapa? Saya Suga. Ini nggak wajib sebenarnya, karena yang wajib itu ada tanda bintangnya ini, nama depan. Jadi nama depan saya itu M itu Muhammad. Terus nama tengah saya Agus. Nama keluarga itu nama belakang Wahyudi. Lalu kalau nama kalian cuma 2 kata gimana? Yang tengah berarti bisa dikosongi. Misal nama saya cuma Agus Wahyudi, berarti nama depan Agus, ini selesai. Kalau nama kita cuma 1 kata, misal namanya cuma Agus gitu, ya udah kita tulis 2 kali, nama depan Agus, nama keluarga Agus, nah gitu ya. Oke, saya kembalikan lagi sesuai nama saya M, Agus, dan nama keluarga atau belakang Wahyudi. Inisial berarti apa? MA. Afiliasi ini instansi kalian, kampus kalian atau sekolah kalian. Nah, di sini pakai afiliasi saya UIN Raden Mas Said Surakarta, yang dulu YIN Surakarta, sekarang sudah beralih status menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta. Tanda tangan bisa kita kosongi, alamat email atau surel ini kita isi email masing-masing, jadi email kalian yang aktif. Nanti karena ada konfirmasi, saya pakai email saya yang ini, Agus.Wahyudi 168. Terus konfirmasi ini bisa kita copy terus pindah ke sini. Oke, setelah itu langkah selanjutnya nih ada tulisan konfirmasi ini yang saya blok biru ini. Nah, ini diklik. Nanti ketika diklik seperti ini, kalian akan mendapatkan konfirmasi melalui email kalian. Terus kalau kalian emang niatnya mau mengirimkan artikel, jurnal, naskah kalian, berarti penulis ini harus diklik juga. Pembaca juga diklik, gak masalah, karena otomatis kalau kita mau mau mengirim artikel ke jurnal ini, kita akan membaca beberapa artikel yang sudah publish di jurnal akademika ini. Oke, selanjutnya bisa kita klik daftar. Semoga tidak ada halangan, lancar. Bismillah. Berhasil. Aduh, ini masih ada kesalahan lagi teman-teman. Kata sandi tidak cocok. Oke, kata sandi berarti emang kata sandi tidak cocok. Oke, saya ulangi. Oke, biar aman gini aja, kita kopas. Tapi ini rawan teman-teman, jangan dikopas ya. Kita mending tulisan lagi seperti ini, nggak apa-apa. Oke, sekarang validasi, kita masukkan kembali U 8 U E M 2. Maaf, saya salah ketik. U 8 U E M 2. Oke, emailnya tadi nggak masalah, sudah bisa.
Oke, sudah kita klik semua, konfirmasi, kita sebagai pembaca dan penulis kita klik daftar. Semoga berhasil teman-teman. Ayo kita berdoa. Nah, alhamdulillah ini sudah berhasil. Ketika berhasil tuh gini. Nah, ini pengajuan baru. Ini langkah nanti berikutnya ketika kita ingin melakukan pengajuan baru, bisa diklik di sini ya. Yang saya blok ini, blok biru ini, pengajuan baru. Kenapa ini nol aktif? Karena kalian belum mengirimkan artikelnya. Kalau nanti kalian sudah mengirimkan, ini akan muncul satu aktif. Baik, terima kasih. Mungkin itu tutorial dari saya bagaimana melakukan registrasi atau pendaftaran pada salah satu jurnal. Langkah berikutnya nanti tentang bagaimana kita melakukan submission atau pengiriman artikel kita yang sudah jadi. Di lain kesempatan saya akan berbagi bagaimana kita melakukan pengiriman artikel ke dalam jurnal secara online. Selamat mencoba. Jika memang ada yang belum dipahami, bisa tulis di kolom komentar. Kalau memang ada tutorial yang saya berikan itu kurang tepat, tolong diingatkan di kolom komentar juga. Terima kasih, salam bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.